Halo, perkenalkan, nama saya Mega Mais dari kelas 5B6. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Namun sebelum itu, saya akan terlebih dahulu membahas mengenai isu-isu perekonomian Indonesia pada saat pandemi dan fenomena yang terjadi di bidang ekonomi. Yang pertama ada isu kelangkaan barang. Isu kelangkaan barang ini disebabkan karena adanya kelompok masyarakat yang memborong secara besar-besaran atau menimbun dalam jumlah yang sangat banyak. Penimbunan ini dilakukan oleh golongan ekonomi menengah ke atas karena kekhawatiran pembatasan aktivitas yang mungkin terjadi selama pandemi berlangsung. Berikutnya, isu pada jasa finansial. Usaha ekonomi yang bergerak pada jasa finansial kabarnya akan memberikan relaksasi pada nasabahnya. Kabar ini tentu disambut dengan sukacita oleh berbagai lapisan masyarakat, mengingat banyaknya pelaku ekonomi yang masih memiliki kaitan dengan kredit, namun terancam tidak bisa berjalan karena hilangnya penghasilan selama pandemi. Selanjutnya, isu ekonomi di bidang transportasi. Bidang transportasi memberikan andil yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat karena dengan banyaknya transportasi yang ada, maka pelaku ekonomi bisa semakin leluasa menjalankan bisnisnya. Namun dengan adanya pandemi, maka transportasi pun berhenti sebagai penerapan dari pembatasan aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya ada isu kenaikan tagihan. Isu kenaikan tagihan ini pun merebak di tengah pandemi dan membuat banyak konsumen yang meminta penjelasan dari pihak terkait. Mana mungkin konsumen sanggup dibebani tagihan yang meningkat, sementara penghasilannya saja menurun karena pandemi. YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pun mendesak pihak PLN agar melakukan audit dan juga melakukan tera ulang kilowatt hour atau kWh meter demi memperoleh data yang sesuai dengan lapangan. Berbagai fenomena yang terjadi di bidang ekonomi selama masa pandemi. Yang pertama, ada peningkatan jumlah pengangguran. Angka pengangguran di tengah masyarakat sudah cukup tinggi. Namun, hal ini diperparah dengan terjadinya pandemi. Selama pandemi terjadi, banyak pengurangan tenaga kerja baik pada sektor formal maupun sektor informal. Berbagai perusahaan yang ada ramai-ramai merumahkan dan juga melakukan PHK besar-besaran pada seluruh karyawannya. Fenomena hilangnya berbagai pekerjaan ini tentu sangat berdampak pada peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Selanjutnya yang kedua ada pergeseran pola kerja saat pandemi. Meskipun sebagian orang tetap bisa mempertahankan pekerjaannya selama pandemi, namun pola kerja yang mereka lalui tentu berbeda dengan pola kerja sebelum pandemi. Selama pandemi berlangsung, pekerjaan akan berlangsung secara online dengan penerapan pola kerja work from home atau disingkat dengan WFH. Hal ini tentu menuntut setiap pekerja untuk lebih melek terhadap penggunaan teknologi. Kemudian yang ketiga, bertambahnya sistem alih daya atau outsourcing dan pekerja kontrak. Tenaga kerja memang banyak yang dirumahkan selama pandemi. Namun hal ini juga diimbangi dengan adanya perusahaan yang mencari pekerja kontrak dan alih daya atau outsourcing. Meski tidak terlalu banyak, namun beberapa perusahaan yang bertahan di tengah pandemi mencari pekerja kontrak dan juga alih daya untuk tetap menjalankan bisnisnya. Berikutnya yang keempat, ada perubahan pola konsumsi masyarakat menengah atas. Jika sebelum pandemi masyarakat kelas menengah atas suka membelanjakan uangnya untuk memenuhi apa yang mereka inginkan, namun hal ini tidak lagi terjadi selama pandemi masih berlangsung. Golongan masyarakat kelas menengah atas lebih terkesan pelit bila dibandingkan dengan sebelumnya. Kelompok masyarakat kelas menengah atas lebih memilih untuk menyimpan dana mereka daripada berbelanja selama pandemi terjadi. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2021 tumbuh sebesar 7,07% year of year, tertinggi dalam 16 tahun terakhir.
Pertumbuhan ekonomi tersebut dicapai pada saat kasus aktif COVID-19 rata-rata selama triwulan 2 2021 yang tercatat mencapai sekitar 113.218 kasus. Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi terus berlanjut dan tingginya angka kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau disingkat PCPEN yang dilakukan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut ditopang oleh kuatnya pertumbuhan baik dari sisi demand maupun supply. Dari sisi demand, komitmen pemerintah dalam PCPEN mendorong konsumsi pemerintah tumbuh mencapai 8,06%. Komitmen ini secara bersamaan telah berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar 5,93% dan konsumsi LNPRT tumbuh juga sebesar 4,12%. Selanjutnya dari sisi supply, seluruh sektor lapangan usaha mengalami perbaikan. Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 6,58%. Sektor utama lainnya juga tumbuh signifikan, antara lain sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 25,10%. Secara spasial, hampir seluruh wilayah di Indonesia telah mengalami perbaikan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh diikuti oleh Pulau Kalimantan, Sumatera, serta Bali dan Nusa Tenggara. Sulawesi serta Maluku dan Papua juga tumbuh beriringan dengan kenaikan nilai ekspor yang terjadi. Seluruh upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 diharapkan akan segera mengembalikan momentum pemulihan ekonomi. Selain itu, pemulihan ekonomi mitra dagang utama Indonesia akan memberikan dorongan terhadap peningkatan permintaan ekspor yang lebih tinggi. Potensi normalisasi konsumsi masyarakat pasca pelonggaran PPKM juga akan memacu pemulihan ekonomi yang lebih baik pada triwulan keempat tahun 2021. Apa kaitannya dengan mata kuliah perekonomian Indonesia? Kaitannya adalah apa yang sudah dijelaskan tadi merupakan sebagian materi yang termasuk dalam mata kuliah perekonomian Indonesia yang dipelajari oleh mahasiswa, misalnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini dan juga isu-isu perekonomian yang ada. Demikian video presentasi dari saya. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita dan saya ucapkan terima kasih.